Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Selera Iki Caraku. Hari ini yuk kita langsung aja ya, tanpa basa-basi sama sekali. Kita hari ini akan masak empal daging sapi ya, terutama ya. Nah, kita udah siapin dagingnya. Tadi barusan saya masukin ke panci presto untuk direbus biar prosesnya nggak begitu lama. Kalau di presto kayak gini lebih cepat karena seberapa jam aja udah cukup. Jangan lupa ya, siap-siap ya teman-teman untuk di like, subscribe di channelnya. Terima kasih teman-teman. Ini adalah proses untuk masak empal daging hari ini ya. Tuh udah bunyi sus gitu. Sayang kalau ada alat kayak gini, kalau nggak dipakai juga sayang. Direbus biasa itu sebetulnya sih bisa, cuman saya mau lebih cepat aja prosesnya biar cepat empuk, cepat matang gitu aja. Yuk kita siapin bumbu-bumbunya yuk. Itu ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, ada serai, ada kemiri, ada juga ini ketumbar sangrai yang udah saya jadikan bubuk. Lalu ada garam, itu ada air asam jawa, ada gula jawa, ada daun salam. Selain daun salam, nanti bumbu-bumbu itu dihaluskan ya teman-teman ya. Itu juga dengan bahan tambahannya juga ada santan. Yuk kita langsung iris-iris dulu deh dagingnya. Tadi udah saya presto, udah saya angkat. Sekarang waktunya kita iris-iris. Untuk empal ini pilih dagingnya jangan terlalu daging banget gitu, masih ada urat-urat dikit-dikit, itu enak gitu, rasanya lebih gurih aja. Tuh ada lemak-lemaknya, urat-urat muda kayak gitu. Nah kita keprekin, habis itu kita potong-potong, kita keprekin aja, jangan sampai hancur ya. Tadi masalahnya saya merestonya juga nggak begitu lama, jadi cukup empuk tapi juga nggak terlalu hancur di keprekinnya. Kita masukin semuanya ini bumbu-bumbu yang tadi yang saya sebutin, ada bawang merah, bawang putih tadi itu. Saya biasanya blender aja sih, kalau lagi males saya blender. Paling kalau biasanya kalau lagi mau ya diulek pakai ulekan gitu aja, tapi kali ini saya blender. Nah kita masukin semuanya bumbunya yang udah di blender tadi, berikut santannya, ada daun salam, terus nanti ada air asam jawa sama gula juga, nanti kita masukin jadi satu, kita rebus. Kalau udah mendidih kita masukin juga dagingnya yang udah kita keprekin tadi. Untuk bumbu-bumbu, terutama untuk garamnya, saya sarankan sih jangan terlalu banyak dulu untuk awal-awal ini. Nanti kalau udah mulai airnya udah mulai mengering, cek rasa untuk terakhir kalinya. Jadi nanti rasanya itu kalau udah dicek rasa di situ udah cocok, asinnya, asamnya, bumbu-bumbu lainnya udah cukup, udah meresap. Terutama untuk asin sama manis, asam pedesnya tadi nggak pakai pedes ya, gini sorry nggak pakai pedes. Manis, asam, asinnya udah cukup,
udah biarin aja sampai rada mengental itu airnya, rada kering. Nah ini saya tambahin garam karena tadi saya cicipin untuk hasil akhir sepertinya kurang garam, jadi saya tambahin garam. Begitu juga saya tambahin juga micin, dikit aja micinnya ya. Nah, ini udah mulai mengental, udah mulai kering, dan sebentar lagi kita matiin apinya. Ini juga biar kata daging sapi tapi nggak begitu enak. Karena apa? Karena ada asam, ada asin, ada manis. Nah, tadi udah mengering, kita sekarang mulai gorengnya. Goreng nggak usah pakai minyak banyak-banyak karena ini minyaknya akan kotor. Paling sekali untuk goreng aja udah cukup, karena dia kan rasanya manis, ada unsur gulanya. Jadi kalau untuk goreng itu cenderung nanti minyaknya tuh bekasnya tuh kotor. Jadi saya gorengnya pakai teflon kayak gini, terus saya pakai minyak yang dikit aja cukup, karena dia udah mateng. Jadi gorengnya kalau saya sih nggak mau terlalu kering, biasanya nggak mau terlalu kering, jadi rada masih ada empuk-empuknya, itu masih terasa gitu. Ini enak ini juga buat sarapan, begitu nanti kita siapin juga sambal. Makan kayak gini harus ada sambal tuh enak. Ada dari empalnya ada manisnya, ada asamnya, terus itu ada sambalnya yang cabai rawit gitu loh. Nggak usah yang cabai terasi, nggak usah, tapi biasa. Ada sambal terasi nggak usah, sambal biasa aja, boleh sambal mentah, sambal digoreng dulu boleh, itu enak gitu. Sudah mulai jadi. Oh ya teman-teman, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya ini. Yang belum, teman-teman tolong di subscribe juga, bagikan ke media sosial kalian semuanya, biar juga tutorial masak kali ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Udah, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.